Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kania Asita dengan PM 60212100030 dari kelas A Psikologi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan psikologi bisnis framework, yang mana di dalamnya terdapat 3 konsep penting. Yang pertama itu ada strategic direction capital. Ini tuh mengenai bagaimana organisasi bisa mencapai tujuan. Yang pertama tuh ada filosofi dan juga nilai perusahaan yang menjadi dasar untuk visi dan misi, dan juga inspirasi perusahaan untuk melakukan kegiatan. Terus yang kedua itu ada visi dan juga misi. Visi sendiri merupakan gambaran yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam masa mendatang. Yang kedua itu ada misi. Misi ini hal yang harus dilakukan untuk mencapai visi. Selanjutnya ada objective goal dan target bisnis. Ini tuh membahas mengenai tujuan spesifik perusahaan yang dilakukan pada jangka waktu yang tertentu, dan target sendiri itu membahas mengenai evaluasi kinerja karyawan dalam tim. Dan yang terakhir ada strategic intent mengenai bagaimana strategi yang dibangun perusahaan. Selanjutnya ada organizational capital yang membahas bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dengan melakukan beberapa strategi tertentu. Di sini tuh yang pertama ada leadership dan management style. Jadi gaya kepemimpinan itu mempengaruhi kinerja dan juga efektivitas kerja. Selanjutnya itu ada organizational culture yang merupakan bagaimana budaya organisasi yang ada itu mempengaruhi kinerja. Selanjutnya ada organizational design and technology management. Jadi di sini struktur manajemen dan juga teknologi di perusahaan itu dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya. Dan yang terakhir ada knowledge dan informational management. Ini tuh bisa membantu meningkatkan kemampuan individu di perusahaan. Dan yang selanjutnya itu ada human capital. Human capital ini membahas mengenai model-model yang dimiliki manusia untuk meningkatkan dan melahirkan pengusaha yang kompetitif. Jadi di dalamnya itu terdapat yang pertama ada individual competence yang membahas tentang bagaimana sifat individu, motivasi, self-concept yang baik, knowledge yang cukup, dan juga skill yang tinggi. Selanjutnya ada teamship competence yang membahas mengenai kemampuan untuk bekerja sama dalam tim, bagaimana kontribusi sesama anggota. Yang ketiga ada organizational competence, yaitu kinerja organisasi dari waktu ke waktu. Yang keempat ada societal and environmental competence, yaitu bagaimana kita memperhatikan kompetensi dalam lingkungan sehingga bisa untuk menyamakan tujuan bisnis secara lanjut. Dan jadi di tujuan bisnis psikologi itu untuk mencapai produktivitas dengan psychological well-being, sehingga nanti akan menciptakan bentuk bisnis yang sustain dengan bahagia dan juga baik. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.